Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sehat semuanya untuk kita semuanya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar materi bab 4 dengan judul Aku Bangga Berpuasa. Tujuan kita belajar materi ini yakni meyakini pelaksanaan puasa sebagai bentuk kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan sikap sabar dan mengendalikan diri sebagai hikmah dalam menjalankan ibadah puasa dengan benar, menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa dengan benar. Apa sih puasa itu? Ya, puasa dalam bahasa Arab disebut as-saum, artinya menahan diri dari suatu perbuatan. Menurut Sarah, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat dengan syarat-syarat tertentu. Ayo, sudah hafal belum untuk niat puasa? Kalau belum hafal, mari kita membaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadis sanati fardholillahi ta'ala. Kemudian syarat-syarat tertentu, contohnya adalah beragama Islam, ya. Kemudian sehat dan berakal, dan terakhir adalah sudah balik atau mampu berpuasa. Macam-macam puasa itu ada tiga, ya, ada tiga. Puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa haram. Puasa wajib yakni yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim. Contohnya puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, dan puasa kafarat. Untuk lebih jelasnya, anak-anak semuanya bisa melihat di buku yang sudah kalian pegang. Berikutnya yakni puasa sunnah, puasa yang dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan apa. Contohnya puasa Senin Kamis, puasa Daud, ya. Itu adalah puasa sunnah. Dan berikutnya adalah puasa haram, puasa yang tidak boleh dilakukan pada hari-hari tertentu. Contohnya puasa pada 2 hari raya, yakni puasa Idul Fitri dan puasa Idul Adha. Puasa hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu tidak boleh dilakukan karena apa? Pada hari itu orang-orang sedang melaksanakan kesenangan. Ya, jadi tidak boleh diperbolehkan untuk berpuasa. Berikutnya, dasar puasa Ramadan, puasa yang wajib yakni Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wahai orang-orang beriman berpuasalah kamu agar menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Atau bisa dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi fa in ghubbiya alaikum akmilu iddata sya'bana salasina." Ya, yang artinya berpuasalah kamu setelah bulan Sya'ban banyak salasina 30 hari. Mengapa kita harus belajar berpuasa? Karena puasa itu adalah rukun Islam yang ketiga yang wajib dikenalkan, yang wajib dilaksanakan bagi orang-orang muslim. Kemudian bisa melatih menahan lapar dan haus, melatih pengendalian diri, kesabaran, empati, dan kejujuran. Lalu bisa menjadi contoh perilaku, pengalaman langsung, bisa membuat disiplin, tanggung jawab, dan kontrol emosi. Karena berpuasa itu tidak boleh marah-marah. Kalau marah-marah, maka akan pahalanya itu akan hilang.
Jadi kita mendapatkan pahala cuma lapar dan haus. Lalu untuk masalah sosial berpuasa juga akan apa? Akan apa? Akan membantu orang-orang yang berjualan. Contohnya ketika sore hari banyak orang jualan, ya, berjualan takjil atau bagi-bagi takjil itu adalah bersosial, ya. Berikutnya hari-hari yang dilarang berpuasa, yakni ada hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, hari Tasyrik, hari yang diragukan dan misal puasa sepanjang tahun. Tidak boleh puasa. Tidak boleh berpuasa 1 tahun itu tidak boleh. Oke. Bagaimana sih menentukan datangnya bulan Ramadan? Yakni dengan cara hisab dan ru'yatul hilal. Hisab yakni melihat apa? Peredaran bulan terhadap bumi. Ru'yatul hilal itu melihat bulan secara langsung pada akhir bulan Sya'ban. Biasanya ini dilakukan oleh golongan orang-orang Muhammadiyah. Sedangkan ru'yatul hilal ini juga dipakai oleh golongan orang-orang yang betul ulama. Ya, bisa memakai orang Muhammadiyah, sedangkan ru'yatul hilal itu dipakai orang-orang yang betul ulama selain dari hisab. Hal-hal yang tidak diperbolehkan, makan dan minum, muntah dengan sengaja, murtad, dan memasukkan apapun ke dalam tubuh, baik suntikan ataupun cara lainnya. Itu maka membatalkan puasa. Hikmah puasa banyak sekali, baik dari spiritual, keagamaan, sosial, kesehatan, dan manfaat lainnya. Nah, setelah kita belajar semua itu, kita akan melakukan apa? Asesmen. Soalnya yang pertama tuliskan dasar Al-Quran, tuliskan macam-macam puasa, tuliskan hal yang dilarang waktu puasa, tuliskan hikmah puasa, dan tuliskan hari yang dilarang berpuasa. Dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Nah, maka sudah selesai materi pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan berguna. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.